Di video kedua ini kita bakal bahas dasar HTML dan CSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 25 PJBL ingin menjelaskan apa itu HTML dan apa itu CSS. Yang pertama, apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa standar untuk membuat halaman web. HTML berfungsi untuk menentukan struktur dan isi halaman web, seperti teks, gambar, dan tautan. Struktur dasar HTML. Tag.type HTML menandakan bahwa dokumen yang dibuat adalah dokumen HTML5. Tag HTML berfungsi sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Di dalamnya terdapat dua bagian, yaitu head dan body. Bagian head berisi informasi mengenai halaman, seperti judul dan metadata. Tag title digunakan untuk menentukan judul halaman yang akan tampil pada tab di browser. Sedangkan bagian body berisi halaman seperti teks, gambar, dan tautan. Contohnya, tag H1 digunakan untuk membuat judul, dan tag P digunakan untuk menuliskan paragraf. Elemen teks. Tag H1 sampai H6 digunakan untuk menentukan ukuran judul dari yang paling besar hingga paling kecil. Tag P digunakan untuk membuat paragraf. Tag B atau strong digunakan untuk membuat teks menjadi tebal. Tag I atau EM digunakan untuk membuat teks menjadi miring. Tag BR digunakan untuk membuat baris baru tanpa memulai paragraf baru. Elemen-elemen ini membantu mengatur tampilan teks agar lebih terstruktur dan mudah dibaca di halaman web. Atribut. Tag A digunakan untuk membuat hyperlink. Atribut ref berfungsi menentukan alamat URL yang menjadi tujuan dari tautan tersebut. Contohnya, ref https www.google.com yang akan mengarahkan pengguna ke situs Google. Tag img digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. Atribut src menentukan lokasi atau jalur yang gambar yang ingin ditampilkan. Contohnya, img, src, atau gambar JPG. Maka gambar dengan nama tersebut akan muncul di halaman HTML. Selanjutnya ada table. Table mendefinisikan untuk menampilkan data dalam baris dan kolom. TR atau table row mendefinisikan satu baris data pada table. TH atau table header mendefinisikan judul table. TR mendefinisikan menutup baris table. TH mendefinisikan menutup judul table, dan table mendefinisikan menutup table keseluruhan table. Contohnya table, TR, TH, nama, TH, TR, table. Lalu lebar dan tinggi atribut. IMG juga harus berisi atribut lebar dan tinggi yang menentukan lebar dan tinggi gambar dalam pixel. Contoh IMG src, IMG grill.jpg. Lalu atribut alternatif. Atribut ALT diperlukan untuk tag image, menentukan teks alternatif untuk gambar. Jika gambar tersebut tidak dapat ditampilkan karena suatu alasan, hal ini dapat disebabkan oleh koneksi yang lambat, kesalahan pada atribut src, atau jika pengguna menggunakan pembaca layar. Example code img src img gr.jpg. Lanjut, style atribut. Atribut style digunakan untuk menambahkan gaya ke suatu elemen, seperti warna, font, ukuran, dan lainnya. Contoh, paragraf style sama dengan color red, yang berarti paragraf akan berwarna merah. What is CSS? Apa itu CSS? Cascading Style Sheet digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen HTML, memisahkan konten dari tampilan agar lebih mudah dikelola, dan membuat tampilan web lebih menarik, seragam, dan responsif. Menyisipkan CSS. Yang pertama itu ada inline CSS. Langsung ditulis di dalam tag HTML menggunakan atribut style. Yang kedua, internal CSS. Ditulis di dalam tag style pada bagian head di file HTML. Dan yang ketiga, external CSS.
CSS ditulis di file terpisah dengan ekstensi CSS, lalu dihubungkan ke HTML dengan tag link. Jadi intinya, inline langsung di elemen, internal di dalam style di HTML, eksternal di file CSS terpisah. Struktur dasar CSS: selektor, property, value. Selektor digunakan untuk memilih elemen HTML yang ingin kamu ubah tampilannya. Property, atribut atau properti yang ingin diatur seperti warna, ukuran font, posisi, dan sebagainya. Value, nilai dari properti tersebut. Contoh, H1, color blue, text align center, font size 12px. Nah, H1 itu selektor, artinya gaya ini diterapkan pada elemen H1 di HTML. Color blue, teks H1 akan berwarna biru. Text align center, teks akan diatur ke tengah secara horizontal. Font size 12px, ukuran huruf akan 12 pixel. Kesimpulan, kode di atas membuat semua elemen H1 di halaman web warnanya biru, teksnya berada di tengah, ukuran hurufnya 12 pixel. Lanjut ke jenis-jenis selektor. Yang pertama, ada tag selector, yang dimana dia akan memilih dan menata semua elemen HTML berdasarkan nama tagnya. Yang kedua, ada kelas selector, yang dimana dia akan memilih dan mengubah properti pada kelas tersebut. Yang ketiga, ada ID selector, yang dimana dia digunakan untuk memilih dan menata satu elemen HTML yang unik pada halaman web. Yang keempat, ada universal selector, yang dimana digunakan untuk memilih semua elemen HTML yang ada pada sebuah halaman. Yang kelima, ada group selector, yang dimana digunakan untuk membuat properti yang sama pada selektor yang berbeda. Lanjut ke jenis-jenis properti CSS. Yang pertama, ada width atau lebar, height atau tinggi, dan display, yang dimana bisa mengubah ukuran dan posisi elemen HTML. Yang kedua, ada margin atau batas, padding atau batasan tepi, dan border atau garis batas, yang dimana bisa mengubah tata letak dan elemen HTML. Yang ketiga, ada color atau warna, background color atau warna latar belakang, dan font size atau ukuran font, yang dimana bisa mengubah warna dan ukuran teks elemen HTML. Sekian dari video dari kita. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye.